Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berikan kepada kita. Salawat bagi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Pada sesi malam ini dan sangat singkat ini kita akan membahas bagian penting dari tagihan tugas pendidikan profesi guru, terutama untuk modul pengembangan profesi guru ini. Nah, bagian ini kita akan mengulas bagaimana sebenarnya kita menyelesaikan ada yang dinamakan dengan tagihan LK4. Nah, tagihan LK4 itu Bapak Ibu adalah rangkaian dari tagihan-tagihan lembar kerja sebelumnya. Nah, tagihan lembar kerja sebelumnya itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan solusi terhadap problem based learning. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebelum kita ke bagian ini, saya akan memperlihatkan dulu ini tugas teman kita ya, Pak Irman. Ada Pak Irman? Nah, halo Pak Irman. Oke, Pak Irman hadir di sini. Ini kalau nggak salah tugas Pak Irman. Nah, tugas Pak Irman ini adalah tugas yang dari LK1 sampai dengan LK3. Jadi ini tugas Pak Irman LK1, yakni identifikasi masalah. Kemudian tugas LK2-nya ini, ya, yaitu bagaimana mengeksplorasi penyebab masalah. Ya, ini tugas LK2-nya adalah mengeksplorasi penyebab masalah. Lalu ada yang tugas yang nomor 3, yaitu analisis penentu masalah. Nah, nanti dari analisis penentu masalah ini Bapak Ibu, kita akan lanjut ke bagian solusi masalah. Jadi setelah kita menemukan akar penyebab masalahnya Bapak Ibu, ya. Ini kan akar penyebab masalahnya di sini ya. Setelah kita menemukan akar penyebab masalahnya di sini, kita akan cari solusinya. Nah, untuk mencari solusinya itu ada format yang sudah disiapkan oleh kita semua, ya, oleh panitia nasional, terutama untuk format LK4. Nah, format LK4 itu Bapak Ibu, kolomnya kurang lebih seperti ini. Pertama adalah kolom pertama adalah akar penyebab masalahnya apa dulu, ya. Jadi nanti dari LK3 yang di atas Bapak Ibu ini akan dimasukkan menjadi lembar LK4 karena kita kan akan mencari solusinya, solusi masalahnya. Nah, yang dicarikan solusi itu adalah apa? Yang akar penyebab masalah ini. Dari akar penyebab masalah ini kita masukkan pada form LK4 dulu. Nah, mari kita pindahkan. Nah, misalnya kita lihat di sini, kalau akar penyebab masalah ini yang ada di tugasnya Pak Irman, ini ada ini, guru tidak memiliki akses, kemudian guru kurang akses, guru merasa takut, kemudian hilangnya motivasi, ketidakstabilan pekerjaan, dan banyak, ada 10 kurang lebih akar penyebab masalah yang diidentifikasi, yang ditentukan oleh Pak Irman. Nah, dari akar penyebab masalah ini yang kemudian kita jadikan acuan pada LK4. Sekarang kan kita menyelesaikan LK4 Bapak Ibu ya. Kita kan menyelesaikan LK4 sekarang. Ya, kita akan menyelesaikan LK4. Nah, menyelesaikan LK4 itu adalah kita akan melakukan analisis solusi terhadap masalah. Jadi ini LK4-nya ini adalah analisis penentu solusi masalah. Ini LK4-nya. Jadi akar penyebab masalah di LK3 ini kita bawa menjadi acuan untuk kita dapatkan eksplorasi solusinya, ya, solusinya. Jadi kalau Pak Irman tadi ada 10 akar penyebab masalah, maka di daftar ini juga ada 10. Bapak Ibu lihat nih, ada 10. Ini saya sudah pindahkan ada 10. Nah, untuk mencari solusinya
Tidak semua penyebab masalah yang di bagian ini kita carikan solusinya Bapak Ibu ya. Nah, kriteria kriteria akar penyebab yang kita jadikan solusinya itu pertama, akar penyebab masalahnya ini yang bagian ini kira-kira itu masalahnya kita bisa tangani, terutama bisa ditangani oleh guru. Itu kriterianya. Kemudian yang kedua, kriteria berikut, akar penyebab masalahnya itu betul-betul terkait dengan masalah pembelajaran. Nah, kalau kita melihat dari kasus ini Bapak Ibu, guru tidak memiliki akses untuk mengikuti pelatihan, ini di luar kewenangan guru ya. Karena yang menyediakan pelatihan itu kan pemerintah, ada pihak Dignas, maka ini tidak berkaitan dengan pembelajaran. Maka ini kita tidak ambil untuk dicari eksplorasi alternatif solusi. Ya, nanti kita pilih-pilih Bapak Ibu yang mana yang sesuai dengan akar penyebab masalahnya yang bisa ditangani oleh guru. Sekarang ini, guru kurang akses terhadap teknologi bahan ajar. Ini juga sama. Kalau ini kan bisa diselesaikan kalau diberi akses. Selesai itu masalah guru. Tapi di pembelajaran kan belum tentu. Nah, ini juga guru merasa takut untuk mencoba metode mengajar. Kalau perasaan takut oleh guru kan mudah diantisipasi ya dengan cara memberikan apa? Memberikan motivasi dan rasa percaya diri. Hilangnya gairah motivasi dalam belajar, dalam mengajar. Nah, ini juga boleh ditangani. Ini bisa ditangani, tapi tergantung kepada gurunya. Tapi bagi saya ini tergantung ke gurunya. Oleh karenanya ini kita kategorikan bagian ini tidak perlu kita cari eksplorasi penyelesaiannya. Ketidakstabilan pekerjaan tidak perlu. Nah, ini yang saya kira eh, ini bisa ditangani. Peserta didik merasa tidak yakin dengan masa depan atau minat belajar rendah. Nah, ini yang menurut saya, ini yang perlu kita carikan solusinya. Dan solusi ini menurut saya ini bisa ditangani oleh guru. Apakah kalau peserta didik kurang minat belajarnya itu, apakah guru bisa menanganinya? Boleh. Dengan cara apa? Banyak. Nah, itu yang akan kita eksplorasi. Nah, kalau komunikasi antar anggota keluarga, oh di luar jangkauan guru itu. Karena itu kan sudah urusan keluarga di rumah, peserta didik. Kemudian peserta tidak tergoda, dan sebagai peserta tidak terpapar informasi apalagi. Jadi dari 10 akar penyebab ini, Bapak Ibu, kita hanya mendapatkan hanya satu saja, ya, hanya satu saja yang memenuhi kriteria untuk kita jadikan akar penyebab masalah dan itu kita carikan solusinya, ya, kita carikan solusinya. Maka misalnya kalau dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita eh, jadikan ini jadi akar penyebab masalah, maka nanti kita mencarikan solusinya. Nah, di sini bagian solusinya Bapak Ibu, silakan kalau sudah mendapat bagian ini Bapak Ibu tinggal mencari solusinya. Solusi apa yang dicari? Solusi terhadap rendahnya minat belajar anak-anak. Nah, untuk mencari solusi terhadap rendahnya minat belajar anak-anak Bapak Ibu, kita cukup apa? Kita mencari referensi dari berbagai sumber, dari internet, ya. Nah, jadi kalau dengan demikian, ini yang kita sudah hapus ini, ya. Jadi yang kita ambil cukup yang bagian minat belajar tadi, karena bagian-bagian ini kan kita sudah hilangkan, ya, kita sudah tidak ambil lagi, karena ini tidak relevan untuk permasalahan yang kita akan ambil ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang kita ambil bagian ini saja, bagian ini saja yang kita ambil. Lalu, nah ini, jadi akar penyebabnya cukup satu, minat belajar peserta rendah. Nah, dari pilihan ini Bapak Ibu, dari pilihan akar penyebab masalah ini yang kita sudah tetapkan ini, kemudian kita akan cari alternatif solusinya. Kira-kira Bapak Ibu, dengan adanya hal seperti ini, rendahnya minat belajar anak-anak, ya, minat belajar peserta didik kita rendah, pertanyaannya, lalu
untuk mengatasi minat belajar rendah itu diatasi dengan cara apa? Nah, itu yang disebut kita mencari, kita mengeksplorasi, mencermati, menemukan alternatif solusinya. Jadi alternatif solusi bagi mereka peserta didik yang minat belajarnya rendah itu bagaimana? Nah, setelah kita melakukan tracking literatur review, cari referensi jurnal, apa referensi dari guru senior, dari teman sejawat mengatakan, oh ini ada beberapa cara untuk mengatasi itu. Caranya kita bisa dapatkan dari sumber-sumber laporan penelitian ilmiah dan sebagainya. Misalnya Bapak Ibu ya, setelah kita cari, kita dapatkan informasinya, oh ternyata kita bisa lakukan dengan cara apa? Meningkatkan kreativitas pengajaran, kita bisa lakukan permainan, bisa diskusi, ada proyek, eksperimen, kemudian materi yang lebih menarik. Ada juga yang bilang bahwa pembelajaran mempunyai peranan penting, belum mampu abstrak sehingga diajarkan perlu divisualisasikan. Nah, solusi ini yang kita dapatkan ini sumbernya dari internet, dari jurnal. Nah, masalahnya, Pak, bagaimana kami bisa menemukan referensi untuk eksplorasi alternatif solusi ini? Nah, caranya Bapak Ibu bisa mengambil eh, referensinya dari internet, ya. Nah, di Google Cendekia, Bapak Ibu kalau memasukkan di Google internet, Bapak Ibu gunakan namanya Google Cendekia, ya. Google yang ini ya, bukan Google yang standar, tapi Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan kata kunci yang ingin kita dapat. Misalnya meningkatkan minat belajar sejarah bagi siswa. Karena ini kan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, maka kita cari meningkatkan minat belajar bagi siswa. Maka kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kita cantumkan di bagian ini ada tahunnya ya. Misalnya kita cari 3 tahun terakhir, berarti 2019 sampai dengan 2022 atau 2023. Lalu setelah itu kita klik di bagian ini, maka akan muncul beberapa informasi ini Bapak Ibu, banyak ya. Ini banyak informasi. Nah, informasi ini kemudian Bapak Ibu klik di bagian ini, atau boleh juga langsung klik di bagian ini, akan muncul jurnalnya atau hasil penelitiannya. Nah, ini alamat webnya. Nah, setelah dapatkan ini Bapak Ibu, jangan lupa dicek. Setelah kita buka, kita pelajari dulu, kita baca-baca dulu. Oh, misalnya ini ada sebuah jurnal yang memberikan informasi pengaruh model pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam meningkatkan minat dan hasil belajar sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Nah, ini contoh ya. Nah, dari hasil penelitian Siraudah dan kawan-kawan ini, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model kooperatif tipe Jigsaw berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran SKI. Jadi menarik. Jadi tapi ini hasil belajar yang kita cari adalah minat belajar. Tapi ini juga ada meningkatkan minat dan hasil belajar. Jadi Bapak Ibu silakan baca dulu hasil riset. Ini hasil risetnya biasanya hak penelitian ini menunjukkan bahwa, nah itu biasa. Jadi hasil riset dibaca dulu Bapak Ibu ya. Apakah Ya, Pak. semua ini menjadi referensi bagi Bapak Ibu. Nah, hal yang sama dilakukan dengan yang lain, dengan yang lainnya. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu kami bagi informasi eh, terhadap solusi penyelesaian lembar kerja penentuan solusi masalah terhadap problem based learning kita. Saya berharap Oke. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik dan setelah ini kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan dan tanggapannya kami persilakan.